Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Demokrasi Indonesia bagian 2, Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, yang akan disampaikan oleh Nurul Vela Safitri Mubarakah, M. Roid Diyaudin, Adelia Rahmaning Tias, Yolanda Mila Marcella, Lutfi Fadilah, dan Uswatun Qoriatul Jannah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kemudian, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance, yang artinya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kewenangan MPR muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut dengan DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR dan DPRD menyatakan bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Dalam pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR yaitu meliputi provinsi, kabupaten dan kota, atau gabungan dari kabupaten dan kota. Masa jabatan anggota DPR yaitu selama 5 tahun. Tujuan dibentuknya DPR ialah untuk memegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Berikutnya adalah tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu diantaranya 1. Menyusun program legislasi nasional. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 3. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 4. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 5. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Terkait dengan fungsi anggaran, tugas dan wewenang DPR yaitu 1. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 3. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Berikutnya, terkait dengan fungsi pengawasan, tugas dan wewenang DPR diantaranya: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pendidikan dan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Adapun kedudukan DPD sebagai lembaga negara ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut UU Susduk. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi DPD. Yang pertama, memperjuangkan aspirasi daerah dan kepentingan daerah. Yang kedua, membahas, memberi pertimbangan, dan mengawasi berkaitan bidang legislasi tertentu. Adapun dasar pertimbangan teoritis kehadiran DPD RI antara lain untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara dalam lembaga legislatif itu sendiri. Sedangkan dasar pertimbangan politis kehadiran DPD RI adalah memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI, meneguhkan persatuan dan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan berbagai latar belakang persoalan kedaerahan. Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku budaya demokrasi yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudayakan sikap bijak dan adil, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. Budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia. Budaya demokrasi Pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 1. Menjunjung tinggi persamaan. Budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu membuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia menerima fitrah hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Penerapan hak-hak tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa batas. 3. Budayakan sikap yang adil. Salah satu perbuatan mulia dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada diri sendiri maupun kepada orang bersikap bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain, dan proporsional. 4. Membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak lama dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebelum suatu keputusan diterapkan selalu didahului dengan dialog
dan mau mendengar dari berbagai pihak juga selalu diupayakan untuk memahami terlebih dahulu persoalan-persoalan yang ada. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain umum dari kepentingan pribadi yang sangat penting untuk ditumbuhkan. Pentingnya kehidupan demokratis. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada hakikatnya, karakteristik negara demokratis adalah 1. Persamaan kedudukan di depan hukum, 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, 3. Distribusi pendapatan secara adil, 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, persamaan kedudukan di depan umum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu siapa saja yang bersalah. Dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara yang berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah, sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Yang keempat, kebebasan dan bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul. 4 kebebasan tersebut adalah HAM, yaitu hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut. Lalu, apa saja syarat-syaratnya? Syarat yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Bagaimana sebaiknya sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin? Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya. Sebab, selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugasnya akan disyukuri sebagai amanah dan kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Syarat yang kedua adalah bermoral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, dan susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Jangan menjadi pemimpin yang zalim dan tidak bermoral, karena tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali. Namun, jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Adapun syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis.
Itu tadi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih telah menonton video ini. Kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp.